Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaharudin Yahya Syahid Hamdan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan, definisi pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni fungsi anggaran atau budgetir sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerima negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada sistem pajak. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, official assessment system, yang kedua, self assessment system, yang ketiga, withholding system. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu PPH atau pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM pajak penjualan atas barang mewah, PBB pajak bumi bangunan, dan bea material. Yang kedua, pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang pertama, provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Dari kabupaten atau kota, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, manfaat pajak. Sebagian sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Timbul pajak terutang. Penyebab timbul dan hapusnya utang pajak. Pengertian utang pajak menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan 1. Pembayaran pajak, 2. Masuknya surat keberatan, 3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluarsa, 4. Menertibkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lainnya. Yang kelima, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Yang pertama, ajaran formil merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system
system. Yang kedua, ajaran material merupakan utang pajak yang timbul karena berlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Selanjutnya, pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan untuk sebuah penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan. Yang pertama, PPH atau pajak penghasilan pasal 15. PPH pasal 15 merupakan pajak yang terhubung dengan norma perhitungan khusus yang ditunjukkan untuk golongan wajib pajak tertentu. Yang kedua, PPH perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Yang ketiga, 4. Atau pajak penghasilan pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian, ekspor, atau penjualan suatu barang mewah. Yang keempat, pajak PPH atau pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Yang kelima, PPH pajak penghasilan ayat pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPH terutang menurut SPT tahunan. Yang keenam, PPH pajak penghasilan pasal 26. PPH ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Yang ketujuh, PPH pajak penghasilan pasal 29. PPH ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang, yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak. Yang ke-8, PPH pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak ini dipotong dari bunga, deposito, dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaannya di mana besarnya pajak ditentukan atas tanah dan atau bangunannya. Tarif pajak bangunan bumi dan bangunan adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Besar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besar nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.